Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Oh iya, aku mau bilang sama kalian ya. Jadi aku itu di bulan Juni sampai bulan Juli itu ada event tarot di Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta. Jadi so sorry kalau misalnya kadang hari ini aku upload video, besok enggak, besoknya lagi upload, besoknya lagi enggak. Ya sorry kalau misalnya enggak apa ya, waktunya tuh bener-bener sesempatnya banget aku bikin video ya. Kadang aku bikin video tapi aku nggak sempat buat ngedit gitu, jadi so sorry ya kalau misalnya aku nggak bisa upload video kayak biasanya gitu ya. Tapi aku usahain buat selalu bikin video ya. Semoga aku semangat terus ya. Semoga sempat waktunya karena kan pasti aku juga butuh istirahat. Jadi aku tuh pulang malam banget, sekitar hari biasa aja itu aku jam setengah 11-an itu baru keluar dari PRJ, which is mungkin jam 12-an baru sampai rumah kadang gitu. Jadi bener-bener capek dan besoknya kadang masih ngantuk tapi harus bikin video lagi gitu. Jadi doain aja aku tetap semangat ya dan sehat-sehat terus. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa sih yang selalu ingat kamu sebelum tidur. Cie, siapa ya kira-kira, kepo gak sih? Aku sih kepo ya. Apakah yang suka ingat kamu adalah dia? Nanti kita cek ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa ya. Bisa jadi bisa jadi kamu mungkin baper juga ke dia, tapi mungkin kamu punya pilihan yang lain. Iya, kamu ngerasa kadang dia itu suka bikin suka mempengaruhi dan suka menimbulkan hal negatif ke kamu. Kamu mungkin suka ada masalah atau hal-hal yang bikin kamu kepikiran. Misalnya kamu ada masalah sama dia terus kamu jadi kepikiran tuh ya. Atau misalnya ada yang terjadi di antara kalian terus bikin kamu kepikiran. Pokoknya sesuatu yang berkaitan sama dia kadang bikin kamu kepikiran. Terus di sini kamu kayak ada self defense ya, kayak nggak mau sakit hati atau nggak mau dia sakitin lagi, atau kamu kayak melindungi diri dari dia supaya dia nggak menyakiti kamu ya. Dan aku lihat sebenarnya ada jiwa-jiwa kamu tuh kayak mau melawan dia, kamu tuh berani sebenarnya ke dia. Cuma kadang ada hal-hal yang bikin males gitu, takut sakit hati karena dia lagi. Terus di sini sebenarnya kamu cukup terbuka sih sama dia. Iya. Atau kamu terbuka kalau sama dia apa aja mungkin kamu ceritain, kamu ungkapin. Kamu ngerasa hubungannya sama dia mungkin udah selesai atau kalian udah nggak deket lagi, ya. Dan di sini ada juga dari kalian yang udah kayak tertutup sama dia atau menutup diri. Mungkin ada ada hal-hal yang kamu sembunyikan dari dia, atau mungkin juga kamu pernah sakit hati karena dia tapi kamu nggak ungkapin itu ke dia kalau kamu tuh sakit hati ya. Terus di sini entah kamu mau menghampiri dia atau kamu ada keinginan buat mendekat ke dia ya, tapi mungkin pas kalian baru kenal kamu langsung ngerasa dekat banget sama dia. Mungkin pas deket langsung kayak kalian intens punya hubungan, ada yang kayak gitu ya. Dan sebagian dari mereka menurut kamu tuh negatif ya, atau toxic sebagian dari mereka menurut kamu. Di sini kamu ngerasa hubungannya sama dia itu stuck, nggak ada perkembangannya. Terus mungkin hubungan kalian juga udah nggak baik saat ini. Terus kamu udah sabar-sabar banget sih sama dia. Sabar-sabar banget. Dia itu tipe-tipe yang kadang bisa tiba-tiba yang menyakiti gitu ya. Orangnya tuh mungkin tipe-tipe yang suka ngatur-ngatur, maunya diikutin, diturutin kemauannya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke energi dia ke kamu seperti apa ya. Dia ke kamu, aku lihatnya dia tuh suka fokusin kamu, suka stalking kamu. Ada rasa dia kayak menyimpan amarah atau kesel sama kamu ya.
Terus apa ya, mungkin menurut dia kamu itu dunianya buat dia, bisa dunianya atau segalanya lah. Ada hal yang dia pertimbangkan tentang kamu. Sebagian dari mereka tuh kayak udah nyerah tentang hubungan kalian, merasa ada beban juga, mungkin nggak tahu harus berbuat apa soal hubungan kalian. Dan banyak dari mereka ini yang kayak udah menutup diri juga, kayak membatasi diri mungkin dari kamu ya. Ada rasa kayak nggak mau melepaskan tapi juga harus melepaskan tuh. Di sini mungkin dia ngerasa kamu itu dunianya. Tuh ada lagi kartunya yang bilang kamu segalanya mungkin buat dia, tapi kayak kamu sama dia ada perbedaan ya. Beberapa dari mereka sih memang ada yang toxic, aku lihat ada yang fire sign, jadi tipe-tipe yang apa ya, gampang emosional gitu. Dan di sini ya ada yang cukup terbuka ke kamu juga ya orangnya nih. Aku lihat di sini dia tuh kayak punya dunianya sendiri, asik sendiri sama hidupnya. Dan dia kalau lagi marah atau kesel itu kayak suka pergi menjauh gitu ya, kayak menghindar atau menjauh atau membatasi diri kalau lagi emosional. Kalau misalnya dia lagi negatif, anxiety, overthinking gitu ya, negatif, dia lebih suka membatasi diri dari sekelilingnya. Ya, dia tipe-tipe yang mau cari aman, nggak mau ada yang tersakiti. Terus di sini ya mungkin sebagian mereka baper ke kamu ya. Terutama kalau misalnya mereka itu feminin, mereka baper. Aku lihat di sini ya sebagian dari mereka ada yang masih suka nunjukin perasaannya ke kamu ya. Kalau dia mungkin masih ada perasaan, mungkin dia juga cinta, suka ya. Adalah gitu beberapa mereka yang nunjukin perasaannya ke kamu. Dan aku lihat di sini ada juga dari mereka yang mungkin elemen air ya. Ada yang jiwa-jiwanya berkarisma gitu sih kayaknya. Oke, kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa yang selalu mengingat kamu sebelum tidur? Ini dia tipe-tipenya itu orangnya pemikir, banyak pikiran, pikirannya bercabang-cabang. Ada juga yang udah mapan. Ada yang manipulatif, suka memanipulasi. Dia sebenarnya energinya toksik nih. Atau kalau dia lagi negatif, dia pura-pura baik-baik aja ya. Tapi memang ada sebagian dari mereka yang energinya ini nggak jelas maunya apa, nggak jelas tujuannya apa ke kamu. Hubungan kalian juga mungkin ada yang nggak jelas. Terus aku lihat di sini ada sih yang kayak berharap ke kamu ya. Iya, berharap. Terus mungkin kalian ada masalah beda keyakinan juga. Dan dia ini mungkin tipe-tipe yang ada yang religius, tapi ada juga yang apa ya, gampang dipengaruhi mungkin sama keluarga, sama orang tua atau sama lingkungannya ya. Dia ini suka kepoin kamu ya, suka baperin kamu juga. Maksudnya kalau lagi inget tuh baper, sedih ya. Ada yang sampai nangis juga mungkin. Terus aku lihat dia agak cerewet atau agak bawel kayaknya ke kamu. Selalu ada aja gitu yang pengen dia sampein ke kamu, pengen dia ungkapin. Di sini ada yang energinya itu apa ya, kayak sio kerbau, pemalas ya, mager, malas ngapa-ngapain, energinya pasif, lambat ya. Dia tipe-tipe yang penuh rencana, penuh strategi. Dan di sini ada yang orangnya mungkin cukup dewasa kali ya. Ada sisi misteriusnya juga sih sebenarnya dari mereka nih. Misterius, cool, atau sok cool mungkin ya. Kulkas kali ya. Orangnya ada yang keras nih. Keras pendiriannya, sulit diubah. Mungkin ada beberapa dari mereka yang kayak udah males sama kamu, atau kayak udah berpaling, kayak gak peduli atau gak mau tahu. Tapi ada sisi dari mereka yang kayak pengen komunikasi ke kamu. Kayak ada sesuatu yang pengen mereka sampaikan ke kamu ya. Di sini dia itu sering banget di dalam hidupnya ngerasain kayak sakit hati atau kecewa, patah hati.
Mungkin kamu suka terbayang-bayang soal dia, atau dia yang suka terbayang-bayang tentang kamu ya, bisa vice versa. Energinya ada yang setia sih orangnya nih. Tapi ada juga yang posesif, jadi kemana-mana tuh harus tahu, pengen tahu, atau selalu ikut ya. Dia itu kalau marah atau emosi ya, dia tuh langsung menyampaikan kemarahannya, langsung nunjukin kemarahannya. Tuh di sini dia tipe yang gampang baper, gampang sakit hati, tapi ya pernah juga sakit hati, atau pernah juga menyakiti kamu, atau dia yang tersakiti karena kamu, atau pernah juga mungkin disakiti sama orang lain ya. Dia sakit hati, patah hati, kecewa. Ada nih dari mereka yang kayak udah bertransformasi hidupnya ya, kayak ada perubahan di dalam hidupnya. Ada yang di dalam cinta segitiga atau siklus hubungan dan percintaan yang gitu-gitu aja, tapi ujungnya mungkin gak jelas ya. Di sini ada yang auranya positif, atau mungkin dia menganggap hubungan kamu sama dia positif, cerah, atau mungkin dia pikir ya menurut dia kamu itu memberikan pencerahan buat dia. Nah di sini aku ngerasa dia tuh kayak ngerasa terpuruk dan nggak bisa melakukan apapun gitu ke kamu, kayak nggak bisa gerak gitu ke kamu ya. Di sini kayak dilanda kebingungan juga, harus apa, bingung. Dia tipe-tipe yang gampang baper, kayak hatinya tuh gampang banget tersinggung, kayak sedih, melo, hatinya kayak gampang sakit hati gitu. Lagi kalau dia lagi negatif. Terus di sini dia tipe-tipe yang banyak keinginan di dalam hidupnya ya. Dia agak tertutup sih sama sekelilingnya, sama siapapun. Nah mungkin kamu sama dia juga udah menjauh. Ada yang tiba-tiba menjauh, ada masalah, tapi walaupun menjauh masih suka kepo. Walaupun toxic juga masih suka kepo. Di sini mereka itu jiwanya petarung ya. Petarung tuh maksudnya jiwa-jiwa mau fight, mau berjuang. Terus aku lihat di sini mungkin ya dia suka bantu kamu dalam hal keuangan, atau kamu mungkin pernah bantu dia dalam keuangan. Dia jiwanya cukup menyenangkan. Kalau kita deket sama dia tuh kayak menyenangkan, ceria gitu. Dia tipe-tipe yang gampang overthinking, banyak hal yang dia pikirin ya. Ada yang sampai stres, gampang banget stres kalau banyak pikiran, agak-agak frustasi gitu ya, kayak punya beban pikiran. Di sini banyak dari mereka yang kayak pernah mengalami karma ya, entah hubungan kalian karmik ya, atau mungkin dia pernah ngerasain karma dari kamu. Mungkin kamu sama dia ada perbedaannya. Ada keinginan dia kadang buat komunikasi, buat menuju ke kamu, buat effort mungkin, buat mendekat, buat menghampiri kamu. Di sini sih ya sebagian dari mereka kangen ya ke kamu nih. Ya ada hal-hal sih yang dia tutupin dari kamu, terus kamu kayak nggak tahu sampai sekarang faktanya tuh seperti apa. Karena memang dia sengaja buat menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu. Terus di sini aku lihat kayak dia tipe-tipe yang mandiri atau independen ya, nggak suka tergantung sama orang lain ya tipenya. Dia suka kebebasan, kemana aja, ngapain sendiri gitu, dia suka itu. Banyak dari mereka mungkin yang fisiknya agak gemuk ya, agak berisik gitu maksudnya. Terus di sini dia tuh kayak selalu baik atau selalu welcome ke kamu ya. Misalnya kamu butuh apa, dia berinisiatif buat bantu kamu. Dan di sini ada yang memang mungkin dalam cinta segitiga, entah siapa di antara hubungan orang lain, atau ya ada seseorang gitu di antara hubungan kalian bertiga ini ya. Terus di sini ada family issue mungkin juga, atau dia tipe-tipe yang family man, yang apa ya, yang perhatian gitu sama keluarganya, sama orang tuanya.
Dia sering ngebayangin kamu, sering halu-halu tentang kamu nih, sering kepikiran gitu. Apalagi kalau dia lagi sendiri, me time, ngelamun, dia kepikiran kamu. Terus aku lihatnya banyak dari mereka tuh yang kayak pengen mendekat ke kamu, datang menghampiri kamu ya. Terus aku lihat ada sesuatu yang kayak pengen dia ungkapin atau terbuka ke kamu. Dia suka inget kenangannya sama kamu juga. Kalau dia masa lalunya kamu ya, nostalgia, buka-buka kenangan. Di sini banyak dari mereka yang kayak lagi pengen menghilangkan atau merilis hal-hal negatif di dalam diri ya. Lagi coba buat berusaha ini berdamai sama keadaan, berdamai sama diri sendiri. Aku lihatnya di sini mungkin kalian pernah merasakan hal yang susah bareng-bareng atau sama-sama di saat lagi titik terendah atau lagi ada masalah. Mungkin menurut dia kamu itu orang yang paling dekat sama dia, atau kalian bisa sedekat itu. Ada keterikatan emosional juga mungkin di antara kalian. Dia tipe-tipe mungkin yang punya teman dekat, best friend, kerabat, sekitar 2 atau 3 orang mungkin, tempat dia sharing cerita. Dan di sini aku lihat dia mungkin tipe yang jujur kadang, tapi kayak ada sesuatu yang dia suka tutupin juga. Ya kamu tau lah, mungkin dia tipe orang yang jujur, tapi kadang dia nggak terbuka semuanya ke kamu. Dia banyak dari mereka yang sudah mengalami perubahan atau berubah, entah sikapnya ke kamu berubah atau dia bertransformasi menjadi orang yang berubah sekarang. Dia tipe-tipe yang suka introspeksi. Dia kalau ada salah atau kurangnya pasti dia introspeksi kalau ada masalah. Mereka banyak yang masih suka fokusin kamu, kayak kepikiran kalau misalnya memang ada masalah nih sama kamu, mereka kepikiran buat memperbaiki hubungan sama kamu, buat memperbaiki hubungan kalian, silaturahmi kalian. Dia tipe-tipe yang sebenarnya tuh lebih suka mengamati keadaan daripada action ya. Dia tuh diam-diam tapi memperhatikan gitu, dia tipenya ya. Di sini banyak dari mereka yang suka menyendiri, sendirian, menenangkan diri, meditasi, yoga ya. Banyak dari mereka yang anak rumahan, lebih suka di rumah daripada pergi-pergi keluar ya. Dia punya ini satu yang dia suka atau hobi. Mungkin kamu banyak yang tahu dia punya hobi apa gitu. Dia suka melakukan apapun yang dia suka itu atau hobi itu. Nah, di sini ada yang orangnya itu selalu berusaha positif. Ada yang mungkin orangnya banyak orang yang percaya sama dia, atau kayak dia itu kayak memberikan cahaya gitu buat orang-orang di sekelilingnya. Tuh, dia mungkin suka menyendiri, sendirian, atau mungkin memang ngerasa ya dia kadang kesepian karena sendirian kan. Aku lihat juga banyak dari kalian mungkin ya kayak siklus orang ketiga ya, atau mungkin ngerasa hubungannya selalu terikat terus walaupun menjauh, atau ya walaupun bukan cinta segitiga ya tetap ngerasa kayak hubungannya ada keterikatan gitu, kayak susah melepaskan ya. Dan di sini mungkin ya dia punya beberapa pilihan selain kamu, atau dia harus dihadapkan sebuah pilihan, harus memilih. Tuh, banyak dari mereka yang toksik atau sebenarnya tuh kayak bahaya gitu kalau kamu deket sama dia. Nah, banyak dari mereka yang kasih jarak atau memberikan batasan. Dia itu sebenarnya cintanya tulus ke kamu apa adanya, apapun keadaannya dia tetap cinta dan suka sama kamu. Ada hasrat, passion, ada ya sexual attraction mungkin juga ke kamu. Dia suka ngomongin kamu ke teman-temannya, iya, tapi nggak ngomongin yang buruk-buruk sih aku ngerasanya. Kayak dia suka ngomongin kamu ke teman-temannya, atau lagi sharing apa tiba-tiba ngobrolin kamu. Dia tipe-tipe yang suka nongkrong, main sama teman-temannya, spending time bareng-bareng teman-temannya, suka have fun juga ya. Aku lihat di sini mereka itu tipe-tipe yang gampang menyakiti orang lain atau nggak segan-segan buat menyakiti seseorang.
Yes. Terus kalau ada masalah, mereka ini tipe-tipe yang silent treatment, yang diemin pasangannya, ya, diem aja. Terus di sini aku lihat ada yang dari mereka ini tipe-tipe yang suka interogasi, seneng atau bawel gitu, suka ada aja yang mereka tanya tentang apapun. Nah, di sini mungkin banyak dari mereka yang kayak udah menjauh atau sengaja menjauh dari kamu ya, dari hubungan kalian. Ini orang-orangnya egonya tinggi-tinggi ya, makanya aku bilang tadi kayak yang cool gitu. Dia lebih memikirkan ego daripada perasaannya, daripada mendengarkan perasaannya. Mungkin di sini ada yang dia introspeksi ya tentang kesalahannya di dalam hubungan kalian, tapi ada juga yang kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Entah siapa mungkin yang punya perasaan, tapi seseorang yang lainnya kayak nggak mau atau nggak punya perasaannya. Aku lihat di sini mungkin banyak dari mereka yang kayak nunggu pesan, nunggu kabar dari kamu, nunggu di chat atau nunggu dihubungi ya sama kalian. Nah, di sini ada yang energinya mirror. Mungkin apa yang kamu rasain dia juga rasain. Ya, mungkin dia ngerasa punya kesamaan kayak kamu atau beberapa kesamaan, atau kayak ada hal-hal kalian yang sama atau mirip, mungkin karakter atau apa, atau mungkin juga twin flame kali ya. Atau bisa juga dia suka jaga image ke kamu, atau mungkin gini, seperti reflection. Kalau kamu baik ke dia ya dia baik, kalau kamu cuek ya dia juga cuek ke kamu. Di sini aku lihat mungkin ya kamu sama dia kenal dari saat dia masih di bawah, terus kayak kalian nemenin dia sampai dia sukses atau berhasil, atau mungkin istilahnya kalian berhubungan atau kenal cukup di dalam waktu yang cukup lama. Jadi misalnya dari dia yang nggak punya apa-apa tapi bisa sampai sukses atau berhasil, kamu selalu deket sama dia, nemenin dia, mungkin juga sampai sukses gitu ya. Dia di sini suka kepoin kamu, suka stalking kamu. Banyak juga dari mereka yang fokusin kamu atau nunggu kabarnya kamu. Tapi ada juga yang kayak apa ya istilahnya, drama gitu. Ada yang drama queen, drama king di sini, suka drama, play victim ya. Selalu ngerasa orang merasa bersalah gitu karena dia atau karena kelakuannya dia. Di sini dia mungkin suka having fun, suka kenal sama banyak orang dan ngerasa ada chemistry-nya pas deket sama kamu, pas baru deket ngerasa langsung deket atau ada chemistry. Di sini dia ngerasa cocok banget sama kamu ya. Pokoknya ngerasa cocok sama kamu dibandingin sama yang lainnya. Dia juga coba membuka hati ke kamu. Atau di saat lagi dia membuka hati, tiba-tiba muncul kamu di dalam hidupnya. Dia ngerasa kamu itu sempurna atau kalian sempurna buat bersama ya. Terus kayak ada rasa dia pengen ketemu sama kamu juga. Ada yang ngerasa pengen punya komitmen, pengen hubungan lebih serius sama kamu, pengen adanya pertemuan ya. Tapi di sini kayak mungkin ya kalian tiba-tiba putus atau selesai karena ada shocking moment. Kayak ada yang tiba-tiba ngabarin sesuatu terus kalian putus, ada yang tiba-tiba emosi terus kalian putus, selesai hubungannya juga. Tapi aku ngerasa di sini kayak ada yang tiba-tiba berubah ya. Tiba-tiba berubah atau tiba-tiba ada yang ghosting, tiba-tiba ada yang pergi begitu aja. Atau mungkin ada tiba-tiba yang mendengar suatu berita ya yang bikin sedih atau shock. Aku lihat di sini banyak dari mereka yang menjadi lebih baik, ada transformasi gitu, transformation di dalam hidupnya. Ini mungkin kamu tuh twin flame-nya dia atau dia twin flame-nya kamu. Jadi kalian kayak ngerasa saudara sejiwa, kembaran jiwa tapi nggak bisa bersama gitu ya, nggak bisa bersatu. Ya kayak ada perbedaan aja gitu. Tapi sama sebenarnya. Di sini ada dari mereka yang kayak pengen dikasih kesempatan lagi buat deket atau buat silaturahmi atau buat komunikasi ke kamu. Apa ya di sini dia itu tipe-tipe aku nggak tahu sih. Di sini kayak entah dia ngerasa cuma sebuah pilihan buat kamu atau mungkin dia ngerasa kamu itu sebuah pilihan buat dia. Bisa vice versa sih ya. Ya mungkin di antara kalian ada yang dekat sama beberapa orang. Oke, itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiak mereka atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Sagittarius, Pisces, Taurus, Aries, Libra,
Scorpio, Leo. Inisial hurufnya mereka atau kamu bisa juga ya. Ada huruf A, D, C, G, R, U, T, X, Y, N, F, W, E, H, V, J, dan P for penguin ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.